untuk mendampingi istri dari Bang Rasman nih? Mungkin memang apakah permintaan secara langsung pribadi untuk minta pendampingan atau seperti apa sih Bun? Oh, ini permintaan. Baik mendampingi perkara Bang Rasman permintaan. Secara saya ini satu kampung. Opung saya orang Batak, Bugis. Satu kampung dengan orang tuanya Bang Rasman. Nah, secara kami sekampung dan istri Rasman itu ada hubungan saudara. Istri Rasman itu orang Padang. Ada hubungan keluarga sama saya. Terus dan mereka meminta secara langsung semua perkara Rasman sebenarnya saya ada. Cuman kadangkala saya tidak muncul karena juga saya punya pekerjaan lain dan juga banyak perkara itu yang masih bisa diselesaikan oleh Bang Rasman sendiri. Kalau menimpa dirinya seperti ini, tentu saya harus terjun. Maksud saya begini ya, atas nama perempuan juga saya mengutuk, mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dia tidak boleh terlalu menonjolkan arogansinya, kekayaannya, dia mampu melakukan apa saja. Jangan pernah begitu. Allah akan membalikkan semuanya seperti membalikkan telapak tangan. Kau pernah jadi orang susah, kau dulunya dari orang bawah, sekarang kau sudah punya stabil ekonomi, punya uang, ibarat kata kau mampu. Jangan kau rendahkan semua ujian dan perkara-perkara yang menimpa dirimu. Kau introspeksi diri. Apakah kesalahan ini pure dari orang lain apa dari dirimu? Coba, waktu kita singkat di bumi ini, saya menghimbau Nikita Mirzani untuk turunkan segala egonya, rangkul anakmu, minta maaf sama Rasman. Perkara ini kita close. Kenapa harus berpanjang-panjang? Kau buka-buka aib semua, meludah ke atas langit, muka kau yang akan kena. Kau sendiri menyadari sulitnya hidup, susahnya kau sebagai single parent. Kita mengerti, tapi jangan itu yang menjadi euforia bagi dirimu, itu yang menjadi kebanggaan bagi dirimu, itu yang menjadi kau menjadi orang yang tidak punya naluri sebagai ibu. Masa anak kau jadikan lawan, jadikan anak sahabat. Kita semua punya masalah. Mungkin sama tahu yang paling sakit di dunia ini kata orang melahirkan. Tapi bagi kaum ibu yang lebih sakit ketika anak kandung sendiri melawan kepada kita. Tapi haruskah kita tantang anak yang melawan itu? Jangan. Masih banyak anak yang durhaka daripada Loli. Masih ada anak yang lebih bejat daripada Loli. Bisa narkoba, jadi PSK, bahkan mengancam kehidupan orang tuanya. Ada anak seperti itu. Loli masih bisa anak yang bisa diarahkan. Saat ini dia melawan atas apa yang menjadi temeng bagi dia. Karena dia lagi labil, tidak punya pegangan, tidak punya arah, tentu dia mencari jati dirinya. Nah, kau harus, Nikita ya, kau harus rangkul dia dengan baik-baik, berikan perasaan nyaman. Saya yakin dan percaya semua akan baik-baik saja. Bun, artinya kalau dari pihak NM sendiri ada tabayun untuk minta maaf nih, artinya proses ini akan dilanjut atau di? Saya ini adalah mediator non hakim. Saya ini di SK-kan oleh Mahkamah Agung. Saya berjanji akan mencoba memediasi persoalan ini karena saya lihat di kita, saya lihat diri saya sebagai seorang ibu, saya lihat Loli, saya lihat anak saya. Jadi saya lihat ini nggak ada yang terlalu dalam, persoalannya tidak terlalu berat, nggak ada. Jadi bisa dihentikan, bisa dirangkul lagi. Banyak kejadian. Ini ujian. Jika kita ikhlas, ujian ini akan lebih baik ke depannya. Akan saling menjaga hati. Maaf,
Tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Ini semua kita kembalikan kepada Allah. Saya tahu nih kita ini orang baik, cuman dengan egonya yang berapi-api, dengan persoalannya yang banyak, sehingga dia tidak kontrol, tidak bisa membedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Semua dilawan apabila tidak sesuai dengan hatinya, termasuk anak kandungnya sendiri. Padahal ini nggak perlu. Ya, Ibu ada pesan khusus untuk Loli juga nggak sih? dan bagi Loli, saya yakin dan percaya, kalau Loli itu benar-benar melawan dan jahat pada ibunya, mungkin aib ibunya sudah dibongkar. Kita masih mengayomi dia, ya. Saya secara pribadi baru ketemu Loli 2 kali. Saya melihat ketika Loli diantar ke rumah sakit Polri itu, bawa koper besar, isinya cuma 5, anak orang kaya, ya. Nah, itu kemarin adik istrinya Bang Rasman tujuan mau mengantarkan baju atau pakaian dalam, ternyata Loli dipindahkan tanpa izin sesuai dengan komitmen awal dari sini. Kekhawatiran kita, boleh dong, karena ini masih dalam persoalan, ya. Janjinya jika ada yang masuk, jika ada yang datang, harus kompromi bersama dari 4 institusi ini. Polisi, yaitu Jakarta Selatan, pengacara, kemudian ada yang seperti ini KPAI dan KPA. Itu 4 elemen lagi bersama dengan pengacara. Apa yang terjadi sama Loli dibahas bersama. Nah, ini dipindahkan. Yang lebih aneh, ada seorang penyidik laki-laki datang sendirian ke kamar Loli. Ini yang tidak pantas, ya. Tapi kan mungkin penyidik ini memang untuk bertanya, kan namanya kan Loli kan masih dalam ada. Kita berprasangka baik, Adinda, tapi jangan timbulkan fitnah dan rasa curiga kepada orang dengan gestur dan sikap kita, ya. Coba kalau dia mau dipanggil, ajak dong elemen lain, teman lain, begitu maksud ibu begitu. Nah, dalam perkara ini harapan saya semoga semua akan baik-baik saja. Loli, saya yakin jangankan memeluk, sujud pun mungkin dia mau di kaki ibunya. Karena saya sampaikan sekali lagi, kalau boleh Allah itu 2, ibu itu adalah yang nomor 2. Jadi kualat dan durhaka kita melawan kepada ibu. Apa yang terjadi sama Loli ini adalah rentetan peristiwa yang kita juga nggak bisa menyalahkan Loli 100%. Kita sebagai orang dewasa ada kelalaian, ada hal-hal yang membuat persoalan ini terjadi sejauh ini. Mudah-mudahan ini bisa kita close, bisa kita hentikan, dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yaitu penganiayaan terhadap Rasman kepada Nikita Mirzani harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Bu, kemarin Rasman ada omongan kalau Nikita Mirzani mau komunikasi dengan Rasman, mungkin permasalahan ini bisa didamaikan secara keluarga. Tanggapan Bunda seperti apa? Iya, saya lebih sepakat, 1000% saya setuju. Makanya saya menghimbau kepada Nikita Mirzani, ayo duduk sama. Saya seorang perempuan, duduk dulu. Kita dengan Rasman, nanti kita bawa Loli. Saya rasa ini persoalan nggak perlulah kita cari-cari masalah seperti dalam ini. Ini jangan menunggu hukum Tuhan datang. Penyesalan tidak akan pernah datangnya pada awal. Jika sudah datang di akhir itu, penyesalan tidak ada gunanya. Jadi itulah saya minta secara kaum sebagai seorang ibu, ayo nih kita rangkul anakmu, move on, tutupi semua aib, lupakan masa lalu, apa yang tidak disepakati, coba
dilakukan dengan bijaksana, buatkan kesepakatan, anak akan nyaman. Saya sekali lagi, tidak ada orang yang akan peduli dengan kehidupan akhir dari kehidupanmu jika kamu terkapar sakit, Nikita. Pasti anak-anakmu. Kena ya mikirin. Demikian juga Loli, seburuk apapun ibu itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, dan orang yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih Jadi